Hai semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Perfect World. Oh iya, Mimin ingetin lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, medan perang di langit menjadi mendung. Rantai yang bersinar seperti cahaya turun dari surga terbang di udara untuk menuju ke suatu tempat. Orang-orang tidak tahu apakah harus terkejut atau senang. Kekuatan hukum itu terlalu kuat dan menuju langsung ke arah pria misterius itu. Suaranya menggelegar menyebabkan semua orang menjadi gemetar. Para dewa menyatakan kehendak mereka menghukum orang yang berani menimbulkan masalah di dunia ini. Ini adalah penghakiman surgawi. Bisa dikatakan bahwa yang dihukum pasti akan mati. Dalam cahaya yang menyilaukan, beberapa rantai turun dengan suara menggelegar, ingin memenjarakan penjahat dan memulihkan keadilan. Rantai para dewa, objek semacam ini benar-benar muncul. Ucap seseorang berteriak dengan takjub. Ada legenda bahwa ketika makhluk paling kuat menyebabkan masalah di alam dewa kekosongan, mereka akan ditangkap oleh rantai ini. Seperti yang diharapkan, rantai itu terus mengejar pria misterius itu. Beberapa rantai turun dari awan, tetapi tepat saat hendak mengikat pria misterius itu, rantai itu mengalami serangan balik dari piringan tanduk dewa. Sebuah ledakan terpancar yang luar biasa terjadi. Semua rantai diledakkan oleh cahaya warna-warni, membuat semua orang terkejut. Kehendak surgawi melepaskan kekuatannya, melepaskan bola cahaya berbentuk telapak tangan dan mengarah ke bawah. Ekspresi khawatir muncul di wajah pria misterius itu. Jelas bahwa sulit baginya untuk tenang. Dia langsung menusuk dadanya sendiri sebagai pengorbanan. Banyak darah ditawarkan untuk memungkinkan artefak tanduk magis kacau membawanya pergi. Mereka menghilang begitu saja. Semua orang yang menyaksikan adegan ini terkejut dan terdiam. Di sisi lain, Xiao pergi tanpa meninggalkan jejak menuju reruntuhan. Dari situ dia memasuki alam dewa kekosongan dan dari sanalah dia pun harus pergi. Tiba-tiba Xiao mendapatkan firasat yang sangat buruk. Kehendak surga seperti tsunami menyapu ke arahnya untuk menguncinya. Penghakiman surgawi bergegas ke arahnya untuk melenyapkannya. Xiao berkata, "Kenapa kau menggangguku? Saya hanya mengambil beberapa jejak di jalan," gumamnya sambil dengan cepat melarikan diri. Pada saat yang sama dia mentransmisikan suara ke pagoda kecil menyuruhnya untuk mengambil tindakan. Ketika Xiao melarikan diri, dia melihat lelaki misterius itu diserang. Dan hanya bisa melarikan diri ketika cakram tanduk dewa beraksi. Xiao tiba-tiba merasakan sakit kepala yang hebat. Dia benar-benar tidak mau menggunakan pagoda kecil itu. Karena itu mengharuskan dia untuk membayar biaya material tingkat dewa yang sangat besar. "Baik, ambil tindakan," ucap Xiao. "Kamu harus membayar biayanya sekarang. Peluang dari sebelumnya sudah habis," ucap pagoda kecil itu. "Apa?" ucap Xiao sambil melebarkan matanya dan segera menjadi gugup. "Bukankah jelas masih ada 1/2 penggunaan yang tersisa? Apa maksudmu itu hilang?" ucap Xiao bertanya. "Baru saja aku bertarung melawan cakram tanduk dewa untuk melindungi tubuhmu. Itu sudah habis secara alami," jawab pagoda kecil itu. "Bahkan itu penting," ucap Xiao tercengang. Dia bahkan tidak meminta bantuan pagoda kecil itu. Itu adalah sesuatu yang dilakukan pagoda kecil itu sendiri setelah diadu. Tentu saja itu diperhitungkan. Ini adalah keadaan yang kacau dan memiliki asal-usul yang menakjubkan. Dan untuk menghadapinya membutuhkan banyak persembahan. Penggunaan 1/2 bahkan tidak cukup, ucap pagoda kecil itu. Untuk melawan artefak itu membutuhkan lebih dari 100 penggunaan biasa. Xiao menatap bodoh dengan mata melebar. "Pagoda kecil ini terlalu kejam. Aku akan melupakannya kali ini dan tidak akan membuatmu membayar kompensasi. Namun jika Anda ingin mengambil tindakan lagi, Anda harus mempersembahkan lebih banyak harta surgawi," ucap pagoda kecil itu. "Kamu pelit," ucap Xiao berkata dengan marah. Sementara itu lelaki misterius hanya perlu mempersembahkan beberapa makhluk sebagai korban untuk menggunakan artefak magis tanduk.
Xiao sangat cemburu. Aku juga pernah membantumu melarikan diri dari jebakanmu sebelumnya. Mengapa Anda tidak mengembalikan uang saya? Ucap Xiao bertanya. Tetapi sekarang dia sepertinya kurang percaya diri. Pagoda kecil itu dengan tenang menjawab, jika Anda berani bertaruh dengan masa depan Anda, maka saya akan mempertimbangkan untuk mengambil tindakan. Dalam sepersekian detik kehendak turun dari surga mengulurkan tangan besar dan meraih ke arah Xiao. Dewa Willow, ini bukan perbaikan diri lagi. Saya akan mati, ucap Xiao dengan suara yang lantang. Jika dia tetap di sini, jika tidak mati maka dia akan ditangkap. Cabang-cabang hijau dan subur membentang ke arah langit dan dengan lembut bergerak bertabrakan dengan bola cahaya yang sangat besar. Terjadi letusan yang dahsyat. Seolah-olah seluruh dunia ini akan dihancurkan. Cabang-cabang itu mengalir dengan simbol yang gemerlap, membuat seberkas cahaya hijau. Xiao benar-benar terguncang saat dia menyaksikan kejadian itu. Segera setelah itu dunia ini menjadi tenang dan tidak ada rantai surgawi, melainkan kedamaian dan ketenangan. Hal ini membuat semua orang terkejut. Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba menjadi damai lagi? Ungkap semua orang yang ada di sana. Setelah 1 jam kemudian Void Guthram menjadi sangat sunyi. Setelah pertempuran Void Guthram, pertempuran terjadi di Danau Roh Iblis. Tempat ini meletus menjadi perang. Masalah besar telah terjadi. Pertempuran ini segera menimbulkan keributan besar. Semua orang bergegas, terutama para ahli dari Archaic Divine Mountain. Tubuh Siyi jelas merupakan harta yang tak tertandingi. Mendapatkan dagingnya bahkan lebih baik daripada mendapatkan beberapa kemampuan surgawi yang hebat. Bagi banyak orang, mendapatkan tubuh yang berharga ini sama dengan memiliki kesempatan untuk tidak tertandingi di bawah langit. Scene berganti. Teriakan kekerasan bergema di langit Danau Roh Iblis. Laba-laba besar yang sebesar gunung kecil sedang dibantai. Bunuh jalanmu. Keberuntungan besar kita ada di depan. Murid ganda bersama dengan tulang makhluk tertinggi. Jika keduanya ada di tangan kita, siapa yang akan mampu menghadapi kita? Ucap seorang ahli tertinggi dengan suara yang sangat keras. Gerbang gunung telah dihancurkan. Beberapa ahli tertinggi menerobos masuk dan melepaskan pembantaian. Darah mengalir dari tubuh laba-laba besar. Namun kekuatan yang disembunyikan laba-laba iblis masih cukup besar. Formasi leluhur mereka dihidupkan kembali, membangun formasi yang besar dan kompleks. Penguasa Danau Roh Iblis adalah seorang penatua yang telah berlatih Dao selama bertahun-tahun. Dia secara pribadi memberikan banyak teknik hebat kepada Siyi. Tetapi dia tidak menyangka bahwa begitu banyak orang akan bergegas untuk merebut tubuh Siyi hari ini. Mereka semua adalah ahli tertinggi yang memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Mereka datang ke sini untuk mencurinya. Salah satu laba-laba besar di samping penguasa Danau Roh Iblis berbicara. Ini adalah bencana mutlak bagi Danau Roh Iblis. Jika bukan karena formasi besar yang dilepaskan, mengelilingi tempat ini dengan kabut tebal energi berharga dan banyak simbol, tempat ini akan hancur beberapa waktu yang lalu. Beberapa ahli tertinggi masuk dan menghancurkan formasi besar satu demi satu. Meskipun formasi yang rusak ini sudah usang, yang menyerang bukanlah kekuatan kuno, jadi Danau Roh Iblis mungkin belum tentu dihancurkan. Seluruh tubuh ahli tertinggi yang terperangkap di dalam jaring laba-laba bersinar dan mulai memancarkan cahaya yang berapi-api. Setelah ditangkap oleh jaring dewa itu, tubuh pakar tertinggi tersebut mulai terbakar. Kemudian sosok seperti itu menimbulkan dampak yang cukup besar. Banyak orang mulai merasa tidak dapat menahan rasa takut. Serahkan tubuh itu, ucap seseorang berteriak. Tetapi meskipun pakar tertinggi telah meninggal, ada beberapa orang yang menjadi lebih gila. Danau Roh Iblis diwarnai merah darah. Pertempuran ini penuh dengan pembantaian yang kejam. Jaring laba-laba menutupi setiap celah yang ada. Mereka seperti aliran berbintang yang menggantung diri di langit dan ditekan ke segala arah. Pertempuran menjadi semakin sengit. Tanah berlumuran darah dan mayat tergeletak di mana-mana. Sebuah istana yang sangat megah di atas langit Danau Roh Iblis mulai dibobol. Semua warisannya tersimpan di sana. Bahkan tubuh Siyi pun juga ada di sana. Tiba-tiba seorang wanita muncul di dalam medan pertempuran. Saat dia melangkah, pola formasi tidak bisa menghentikan langkahnya. Siapa orang ini? Para ahli tertinggi terkejut dan berbalik untuk melihat.
Wanita ini sangat unik. Tanah tampak menyusut di bawah kakinya, dan hanya dalam beberapa kilatan dia menghindari semua serangan mengerikan itu. Hati semua orang gemetar ketakutan. Tubuhnya ditutupi pakaian berwarna abu. Pakaiannya sangat tua, seolah-olah itu adalah gaya busana kuno. Ketika dia berjalan tampak tidak terlalu cepat, namun seluruh medan perang telah menyusut di bawah langkahnya. Ini adalah teknik penyusutan bumi, kemampuan surgawi yang hebat dari zaman kuno, ucap seseorang berkata sambil menyipitkan matanya. Mata Tuan Laba-Laba tua dan roh iblis dengan cepat menyusut. Dia mengenali wanita itu karena dia telah menerima laporan terperinci di masa lalu. Ketika penguasa danau roh iblis melihatnya, dia secara alami terkejut. Dia sangat percaya bahwa wanita dari masa lalu saat itu telah tiba. Kemampuan surgawinya mengejutkan dan sulit untuk melihat seberapa dalam kekuatannya. Meskipun rusak, jaring laba-laba masih sangat kuat, sulit untuk dihadapi bagi kebanyakan orang. Tetapi tubuh wanita ini sangat fleksibel. Cara dia bergerak hampir tak terbayangkan, bergerak melalui celah-celah jaring laba-laba yang besar. Wanita itu mencapai istana pusat yang tergantung di surga dengan satu langkah. Dia melangkah ke tangga batu kiok dan hendak memasuki istana kuno. Semua orang terkesima. Wanita ini terlalu kuat. Dia berada di levelnya sendiri. Meskipun semua ahli tertinggi mampu menyerang danau roh iblis dan menghancurkan banyak istana, tidak satupun dari mereka bisa mencapai istana pusat. Namun wanita itu yang baru saja tiba sudah sampai di istana kuno. Cahaya berharga terbang dan artefak magis mengalir dengan kacau. Langit sepertinya meledak. Tidak hanya orang-orang danau roh iblis yang mencoba menekan wanita itu. Bahkan para ahli tertinggi pun mengambil tindakan. Tak satupun dari mereka ingin dia berhasil. Semua orang tersentak kaget. Lampu surgawi dan artefak magis semuanya meledak di depan istana surgawi. Ketika formasi besar dihidupkan kembali, ia mulai menyerang balik terhadap kerumunan. Hentikan dia, ucap laba-laba tua demonic spirit leg meraung. Formasi kuno dihidupkan kembali dan artefak leluhur bergemuruh. Namun wanita ini terlalu kuat. Langkahnya tampak ringan, tetapi setiap kali kakinya diturunkan seolah-olah bintang-bintang besar di langit bergeser dan gunung serta sungai berubah. Dia tiba di depan istana pusat. Disinilah seorang pemuda Siyi dengan kulit berkilau duduk. Hanya sekarang tidak ada roh yang bergerak di dalamnya. Matanya terpejam dan tubuhnya tidak bergerak. Tuan Danau Roh Iblis secara pribadi menghalangi jalannya. Namun hanya dengan sapuan lengan baju wanita itu meledakkan ke kejauhan. Dia benar-benar tercengang. Siyi telah menghilang dari atas tempat duduknya. Wanita misterius itu pun kemudian berbalik untuk pergi. Satu langkah membawanya ratusan hingga ribuan mil dari istana. Ketika langkah ketiganya turun, dia sudah berada di gerbang gunung. Artefak magis dan kemampuan surgawi dikerahkan untuk menyerang wanita itu. Namun wanita itu tidak memperhatikan serangan itu dan terus melangkah keluar. Dan ketika dia mengambil langkah keempat, wanita itu langsung menghilang dari pandangan semua orang. Dan semua artefak berharga hanya mengenai udara kosong. Terlalu cepat, sungguh luar biasa. Semua orang di istana benar-benar terkejut. Tidak hanya orang-orang dari Danau Roh Iblis yang tercengang. Bahkan para ahli tertinggi pun tidak bisa berkata-kata. Wanita itu menghilang begitu saja setelah meninggalkan Danau Roh Iblis. Semua para ahli mulai mencari, tetapi tidak ada satupun di tanah terlantar yang besar. Wanita berpakaian abu-abu telah lama menghilang, membuat semua orang frustasi dan kecewa. Para ahli tertinggi tua semuanya merasakan kebencian yang luar biasa. Kebencian mereka semua diarahkan pada wanita misterius itu. Semua harapan dan upaya mereka sia-sia. Tak satupun dari mereka yang bisa mendapatkan apapun. Tidak lama kemudian para ahli tertinggi dari luar tempat ini mundur. Segera setelah itu hasil pertempuran ini diumumkan kepada dunia. Setiap daerah gempar mendengar hasil ini. Banyak orang sangat menyesal karena tidak dapat menyaksikan pertempuran Danau Roh Iblis. Hasil pertempuran Void Guthrum antara dua saudara batu terungkap. Berita tersebut mengguncang seluruh dunia. Siyi terbunuh dan Sio mengklaim menjadi satu-satunya pemuda tertinggi di wilayah gurun. Batu yang lebih besar telah mati dan batu yang lebih kecil menjulang ke langit.
Siapa yang bisa melawannya? Inilah yang membuat semua orang menghela nafas dengan penyesalan. Setelah itu semua orang kemudian diingatkan tentang kekacauan yang akan datang di wilayah gurun. Mereka tidak bisa tenang sama sekali. Dunia sedang berselisih dan periode waktu yang sangat menakutkan akan datang. Sungguh sangat disayangkan bagi saudara laki-laki batu yang lebih tua. Dengan karunia alam semacam ini sudah cukup baginya untuk memandang rendah dunia kuno dan modern. Namun pada akhirnya dia meninggal dengan kematian yang tidak wajar. Surga benar-benar cemburu pada para jenius yang heroik. Adik batu yang lebih muda terlalu tangguh. Sebelum pertempuran hanya ada beberapa orang yang menyukainya. Mereka semua berpikir bahwa dia secara fisik lebih lemah dan akan dibunuh oleh saudara laki-laki batu tua. Namun bagaimana akhirnya? Mereka semua salah. Scene berganti. Xiao baru saja kembali ke desa batu. Begitu rohnya kembali ke tubuh fisiknya, dia meringkis kesakitan. Seluruh tubuhnya sangat sakit. Semua luka di Void Guthram dibawa kembali ke dagingnya. Perasaan ini sangat aneh. Seolah-olah tubuhnya mengalami pertempuran hebat dan langsung mengalami kerusakan parah, membuatnya hampir pingsan. Ketika dia kembali, dia merasa sangat santai. Saat ini dia tidak bisa bergerak sedikit pun, dan bahkan sulit baginya untuk membuka matanya. Ini terlalu luar biasa. Hao kecil menang. Orang-orang di desa batu bersorak kegirangan. Mereka semua sangat bahagia untuknya. Ketika semua orang di desa batu memahami situasi Xiao, mereka menghentikan perayaan mereka dan menciptakan suasana damai untuknya. Mereka menunggu Xiao berdiri kembali. Xiao memasuki keadaan yang menakjubkan. Dia tenggelam dalam pemahaman yang mendalam. Area di antara alisnya terus bersinar, dan semua jenis pola muncul di permukaan tubuhnya. Luka-luka yang dimilikinya sangat parah. Dia perlahan pulih saat memahami Dao menciptakan kondisi penyembuhan yang aneh. Xiao mempelajari Dao selama sebulan penuh, dan butuh 1 bulan penuh bagi tubuhnya yang terluka untuk pulih sepenuhnya. Ketika dia akhirnya terbangun, dia berdiri dan menyadari bahwa dia telah mencapai tingkat sempurna dari alam ukiran. Kekuatannya telah meningkat dalam jumlah yang sangat besar. Pertempuran hebat ini mengguncang seluruh wilayah gurun. Scene berganti. Setengah bulan kemudian Xiao berkata ini pada dirinya sendiri. Dia menerima keuntungan yang mencengangkan. Ini mungkin membantunya menembus alam ukiran. Cahaya surgawi di dalam tubuhnya membentuk kuali tungku lonceng mereka terus berubah. Pada akhirnya mereka benar-benar mulai membentuk kunpeng. Xiao sekali lagi mencoba menantang apa yang tidak bisa dia selesaikan di masa lalu. Xiao benar-benar mengembangkan teknik itu di dalam tubuhnya. Xiao mengubah cahaya surgawi menjadi bentuk kunpeng. Dan meskipun jumlahnya tidak banyak, itu cukup untuk meningkatkan kecepatan serangannya. Xiao sudah tinggal di desa selama lebih dari setengah tahun. Pada akhirnya dia benar-benar menembus batas alam ukiran, melampaui batas dasar alam ini. Dia dengan hati-hati memeriksa dirinya sendiri dan memperhatikan bahwa kekuatannya benar-benar meningkat dengan cepat, bahkan sampai membuatnya terkejut. Beberapa hari kemudian seluruh tubuhnya bersinar cemerlang. Dia mulai melampaui alam ukiran, karena tidak ada lagi alasan untuk tetap berada di peringkat ini. Sekarang dia adalah raja mulia sejati, atau lebih tepatnya seorang raja. Seorang raja berusia 14 tahun. Jika ini diumumkan ke seluruh dunia, itu pasti akan menghasilkan hasil yang mengejutkan. Bahkan jika ada beberapa di masa lalu, pasti tidak banyak. Usianya sendiri menempatkan Xiao tinggi di atas orang lain. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah mau dengerin Mimin sampai akhir ya. Maaf kalau Mimin banyak salah. Sampai jumpa.